Ya jadi gini Pak, kalau menurut saya sih tugasnya membersamai anak di rumah itu pastinya tugas seorang ibu Pak, Hmm. bukan tugas seorang ayah. Hmm. Karena ada naluri keibuan Pak yang akan membedakan antara naluri seorang ayah dan naluri seorang ibu. Ya mungkin yang Pak Afi bilang tadi ada kesepakatan. Si ibu bekerja, mungkin karir ibunya lebih bagus dibandingkan si bapaknya. Tetapi hal itu kalau menurut saya bukan menjadi suatu alasan, Pak. Sekarang begini, kalau anak tidak pernah dibersamai oleh ibu-ibunya, padahal naluri seorang ibu ini berbeda dengan naluri seorang ayah, bagaimana Pak anak-anak kita ini bisa tumbuh berkembang dengan maksimal? Ya, karena seorang ayah seharusnya Pak, ketika dia sudah tahu tugas pokoknya itu mencari nafkah, tetapi dia tidak mau melakukannya. Ini yang saya bingung, Pak. Sedangkan begini, Pak ya. Misalnya ketika kita mencari nafkah di luar sana, kita kan pasti menemui, Pak, hal-hal yang kadang di luar misalnya kesanggupan kita. Tapi kalau seorang wanita, Pak, yang dihadapkan dengan masalah-masalah ini, kan kita tahu, Pak, wanita ini, ya mohon maaf ya, ini para wanita di luar sana jangan tersinggung. Fisik. Mereka kan adalah makhluk yang lemah, Pak, yang seharusnya Ya secara fisik lebih lemah daripada laki-laki. ya, seharusnya kita lindungi. Nah, tetapi kalau mereka ya dengan alasan apapun ya harus bekerja di luar rumah karena karirnya lebih bagus. Bagaimana Pak kalau dia menemui gitu kendala di luar sana? Bagaimana dia dapat melindungi dirinya? Itu maksud saya. Kalau ada apa-apa gitu. Kalau ada apa-apa, apalagi kalau harus pulang tengah malam akibat kesibukan bekerja, apakah dia bisa gitu? Misalnya melawan orang yang mengganggu dia. Misalnya ada orang jahat gitu. Iya, ada orang jahat. Kan akan kesulitan, Pak. Seharusnya seorang laki-laki lah yang pergi keluar untuk mencari nafkah. Jangan kita fokusnya terhadap jumlah uangnya, Pak. Wah, istri saya ini karirnya udah cemerlang nih. Dia menghasilkan duit yang banyak. Otomatis keluarga akan sejahtera. Terus si bapak, wah ini kayaknya karirnya madesu banget gitu. Dia sulit bisa menandingi istrinya dalam jumlah uang yang dia dapatkan. Akhirnya dia mengalah, Pak. Masa sih itu yang jadi patokannya, Pak, jumlah uang? Sekarang gini deh, Pak. Kalau sampai ya si istrinya kenapa-kenapa, apakah masih worth it, Pak, jumlah uang yang akan dia dapatkan? Ya enggak. Enggak kan? Enggak. Nah itu Pak maksud saya. Jangan kita senangnya cari penyakit, Pak. Nah ini yang kadang kita jadi orang tuh nggak paham, Pak. Kita hanya selalu patokannya seberapa banyak uang yang bisa kita miliki. Padahal nggak berbanding dengan resikonya, Pak. Nah, memang kita butuh uang, siapa sih Pak yang nggak butuh uang saat ini? Ya misalnya seorang ibu ingin membantu sang suami untuk mencari uang, nggak masalah, tapi kan bisa dilakukan di rumah, Pak. Ya, sambil dia bisa ngawasin anak-anaknya, sambil dia bisa ngurusin anak-anaknya, dia bisa lakukan itu semua sekaligus. Karena wanita ini kan bisa dibilang multitasking, Pak. Berarti mungkin jadi kita cari strateginya aja gitu lah ya. Misalnya, Benar. apalagi sekarang teknologi udah canggih. Benar. Bisa apa ada Shopee apa, Iya. kita sebut merek nggak apa ya? Nggak apa-apa. Tolong endorse ya Shopee. Ada Shopee, ada apa namanya Tokopedia yang apa pokoknya iklan sekian jadi bisa yang penting kita jualan dari rumah. Iya, jadi bisa juga. Jadi kalau untuk para ibu supaya tetap bisa mencari uang tapi tetap membersamai anaknya. Iya. Atau mungkin yang freelance yang kantoran yang itu loh, Pak, yang online itu. Iya. Jadi freelance kerja di rumah. Remote work Zaman sekarang kerennya, ya. Gitu. Ya, jadi kan dia pakai Zoom atau apa ternyata yang penting tugasnya bisa di kerjaan bisa di store ke kantor dan sebagainya. Jadi sekarang udah banyak cara gitu ya. Iya. Yang penting
kata kuncinya adalah tidak meninggalkan anak. Benar, gitu ya? kata kuncinya itu, Pak. Malahan kalau misalnya sang suami ini ya merasa karirnya stuck gitu di luar, ya sudah, bisa kan dia bekerja sama dengan istrinya di rumah. Ya, misalnya ya berwirausaha kecil-kecilan. Nah, biasanya Pak, kalau suami istri bekerja dari rumah, itu malahan hasilnya lebih signifikan, Pak. Kenapa? Karena mereka bisa mengerjakan sesuatu itu dengan jauh lebih maksimal, Kak. Karena mereka melakukan ini berdasarkan kecintaan mereka kepada keluarga. Jadi mereka sadar ini tanggung jawab saya ini ya keluarga saya nih. Kalau saya nggak bekerja dengan maksimal, ini bagaimana nih nasib anak-anak saya di masa depannya? Dan anak-anak saya menonton saya dari saya bangun tidur sampai saya tidur lagi gitu. Masa saya bekerja males-malesan? Nah, akhirnya kan sang suami juga merasa bahwa saya harus memberikan yang terbaik nih dalam pekerjaan saya. Karena ini keluarga saya nih yang menjadi tanggung jawab terbesar saya. Itu kan sangat akan menjadi drive buat kita, Pak, untuk memberikan yang terbaik. Nah, tetapi kalau kita dua-duanya bekerja, bagaimana, Pak, nasib anak-anak kita? Nah, itu, Pak. Jadi, ini adalah pesan bagi para orang tua di luar sana. Bayangkan loh, Pak, ini elit global, Pak, ingin merusak tatanan rumah tangga, Pak. Karena mereka pikir dengan kedua orang tua bekerja, mereka lebih banyak bisa memajaki kita. Masa kita mau sih, Pak, masuk perangkap elit global? Ya, soalnya kita cerdas dong. Ya, kita lebih fokus malah terhadap keluarga kita. Kan jangan sampai karena dari niat kita yang salah itu, Pak, yang menjadi korban tuh anak-anak kita, ya. Karena kita akan diminta pertanggungjawaban, Pak, oleh Tuhan yang menitipkan anak-anak kita kepada para orang tuanya. Jangan sampai kita nggak bisa ngejawab, Pak. Nah, itu sih, Pak, yang kiranya hal ini bisa menjadi peringatan bagi para orang tua di luar sana, Pak. Nih. Ada lagi, Pak Afi? Sepertinya waktunya udah. Waktunya, Pak, ya. Oke, Sobat Beyond Education, semoga apa yang kita perbincangkan dari awal hingga akhir ada yang bisa kita petik sebagai pembelajaran ya. Karena tugas menjadi orang tua itu nggak gampang. Makanya banyak orang-orang di luar sana yang mereka sering menunda-nunda untuk menikah. Karena apa? Karena mereka sadar gitu. Pas memiliki anak, tanggung jawabnya akan jauh lebih besar. Nah, makanya banyak orang yang menunda-nunda untuk segera menikah. Karena mereka nggak mau gitu menjalani tanggung jawab tersebut. Nah, tapi saya yakin nih, Sobat Beyond Education di luar sana bukan orang-orang yang seperti itu. Ya, ketika kita berani berbuat, kita berani untuk bertanggung jawab. Mungkin itu saja yang bisa kita sampaikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.